Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Saputra dengan NIM C1C021088. Di video kali ini saya akan membahas materi perpajakan luar dengan judul pajak pertambahan nilai masukan, lalu pajak pertambahan nilai keluaran, dan pengreditan pajak. Langsung saja. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada PPN masukan, lalu dasar hukum PPN masukan, syarat dan batas waktu PPN masukan, lalu PPN keluaran, pemungutan PPN keluaran, dan pengkreditan pajak. Langsung materi yang pertama, PPN masukan. Pajak masukan dalam pajak pertambahan nilai itu dapat diartikan sebagai pajak yang telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian barang atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentunya. Pajak masukan itu dijadikan kredit pajak oleh PKP untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang. Jadi jika pajak pertambahan nilai masukan ternyata nantinya lebih besar dibandingkan dengan PPN keluaran, maka itu dapat diartikan PKP yang bersangkutan lebih banyak membayar pajak pertambahan nilai ketimbang pemungutan PPN-nya. Lalu yang kedua, dasar hukum pengkreditan PPN masukan. Dasar hukum kegiatan pengkreditan PPN masukan ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Ini undang-undang tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM biasa atau biasa juga disebut Undang-Undang PPN dan PPNBM. Dasar hukum yang utama yang melandasi pengkreditan PPN masukan itu adalah di pasal 9 ayat 2 yang menyebutkan bunyinya bahwa PPN masukan dalam suatu masa pajak itu dikreditkan dengan PPN keluaran pada masa pajak yang sama. Lalu yang ketiga, syarat dan batas waktu pengkreditan PPN masukan. Nah, agar pajak pertambahan nilai masukan itu dapat dikreditkan untuk suatu masa pajak yang sama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan berlaku itu untuk seluruh apapun bidang usahanya. Syarat-syarat itu ada dua. Yang pertama, tercantum di dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak. Lalu yang kedua, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Nah, ini artinya pengeluaran yang dilakukan oleh PKP itu untuk hal-hal yang misalnya pembelanjaan di luar operasional usaha. Batas waktu pajak pertambahan nilai masukan itu diatur dalam Undang-Undang PPN dan PPNBM itu selama 3 bulan setelah masa terakhirnya pajak yang bersangkutan. Nah, hal ini itu diatur di dalam pasal 9 ayat 9 Undang-Undang PPN dan PPNBM. Lalu yang keempat, PPN keluaran. PPN keluaran itu adalah pajak pertambahan nilai yang wajib dan dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang kena pajak yang dilakukan di dalam negeri, ekspor barang kena pajak berwujud dan barang kena pajak tidak berwujud, serta ekspor jasa kena pajak. Jadi PPN keluaran ini itu dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP atau JKP dari pembelian atau transaksi jual belinya. Nah, nantinya pajak pertambahan nilai keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak ini akan menjadi kredit pajak yang harus dikreditkan dengan PPN masukan. Setelah itu, selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan tersebut itu adalah besaran PPN yang harus disetorkan oleh pengusaha kena pajak kepada negara. Itulah yang dinamakan PPN keluaran. Yang kelima, pemungutan PPN keluaran. Secara ringkasnya, mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai keluaran itu dilakukan oleh pengusaha kena pajak
dia menerbitkan faktur pajak penjualan. Jadi pengusaha yang kena pajak ini itu menerbitkan faktur pajak penjualan yang merupakan faktur atas data-data yang tercantum penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Di dalam faktur pajak keluaran ini itu harus tertera mengenai berapa besar pajak penambahan nilainya yang harus dibayar oleh si pembeli atau konsumen kepada pengusaha kena pajak atau penjualnya. Nah, pembuatan faktur pajak keluaran dengan tujuan pelaporan PPN keluaran ini idealnya itu dilakukan pada saat transaksi itu terjadi. Jadi, pada saat konsumen dan penjual ini melakukan proses jual beli atau penyerahan barangnya, saat itulah dilakukan pembuatan faktur pajak keluaran. Artinya, saat terjadinya transaksi ini, PKP penjual idealnya segera membuat faktur pajak keluaran untuk segera disampaikan kepada pembeli. Nah, yang terakhir ada pengkreditan pajak. Kredit pajak itu merupakan pembayaran atau perhitungan pajak atas pajak terutang yang dilakukan pada awal periode. Besarnya jumlah pajak terutang ini berupa hasil pengurangan antara pajak yang telah dipungut antara pajak yang terutang dikurangi dengan pajak yang terutang. Jadi, jumlah pajak terutang ini adalah hasil pengurangan antara pajak yang sudah dipungut oleh pemungut pajak dengan pajak yang terutang dan dikurangi pajak terutangnya tadi. Nah, termasuk juga dengan penghasilan yang terutang dari luar negeri jika dia ada. Aturan yang mengatur kredit pajak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Ini di dalam sini juga disebutkan siapa saja yang berhak melakukan kredit pajak. Nah, manfaat kredit pajak ini nantinya dapat mengurangi pajak terutang yang dimiliki oleh wajib pajak. Itu juga membantu wajib pajak untuk mengetahui apakah terjadi lebih bayar atau kurang bayar atas kewajiban pajak yang sudah dimilikinya atau yang sudah menjadi tanggung jawab. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.